Ada hal yang sederhana, tetapi ini besar sekali, yaitu tidak cebok pada saat kencing. Ini penyebab kedua. Walaupun ini bisa saya jadikan penyebab yang kesekian, tetapi memang saya sengaja angkat ini karena sesuatu yang dianggap remeh oleh orang. Cebok ini pada saat kencing, itu adalah bagian daripada syariat kita. Sunnah Nabi SAW, laki-laki dan perempuan duduk atau jongkok pada saat kencing. Jadi tidak berdiri. Karena tujuannya supaya tidak kepercik sana sini. Kapan kepercik ke pakaian kita, najis, walaupun kita sudah wudu tetap tidak sah sholatnya. Apalagi kalau orang dasarnya tidak cebok. Mungkin teman-teman yang pernah datang ke negara-negara non-muslim, tahu kalau mereka tidak peduli dengan cebok ini. Saya beberapa kali datangi negara-negara non-muslim, cukup banyak, bukan satu dua negara. Berulang-ulang kami datangi dengan undangan yang ada di sana dari kaum muslimin. Sulit sekali. Karena semua WC-nya tidak pakai air, kecuali untuk nyiram saja. Jadi untuk cebok tidak ada, gitu kan? Harus menggunakan tisu. Saya tidak bisa membayangkan orang, maaf kalau buang air besar, kemudian hanya menggunakan tisu. Bagaimana dia bisa menganggap dirinya bisa bersih dan suci? Dan ini sumber penyakit. Belum lagi nanti suami istri akan biologis setelah melakukan perbuatan tersebut. Itu sangat kotor, gitu kan? Karena semua yang keluar, itu juga penelitian medis, yang keluar dari dua lubang ini, buang dari kemaluan, kalau air seni dan juga tinja dari dubur, dari bagian belakang, ini adalah ampas dan kotoran tubuh. Itu penyakit semua, makanya baunya nggak sedap, gitu kan? Dan memang itu dengan kuasa Allah SWT disuruh keluarkan. Dan ini ternyata memang dalam syariat kita justru diancam dengan sangat tegas. Sebagaimana hadis yang masyhur tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, waktu melewati dua kuburan dan beliau mengatakan sesungguhnya, tentu riwayat lengkapnya begini, bahwasanya dari Ali Ibnu Abbas lalu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW melewati satu kebun dari beberapa kebun Mekah atau Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab dalam kubur. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Tetapi ketahuilah, itu adalah perbuatan dosa besar. Yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecil. Kalau cebok saja tidak maksimal, sudah cukup datangkan azab kubur, bagaimana orang yang tidak cebok? Kata ulama, kalau kencing saja sudah begini ancamannya, bagaimana kalau buang air besar? Allah SWT datangkan yang lebih ringan, supaya kita faham yang lebih besar daripada itu akan lebih berat hukumannya. Dan yang lain karena namimah atau suka adu domba, nanti kita jelaskan itu. Kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya di atas masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa anda melakukan itu? Kata Nabi SAW, semoga keduanya diringankan dari adab setelah atau selama kedua pelepah kurma ini masih basah. Dan ini diriwayatkan Bukhari nomor 216, 218, 1361, Imam Muslim sebutkan di 292, dan banyak sekali riwayat. Tirmidzi meriwayatkan, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi semua menyebutkan riwayat ini. Berarti menandakan memang kencing ini penyebab siksa kubur. Ada hadis juga yang lebih ringkas daripada tadi, adalah kata Nabi SAW, aktsaru adzabil qabri minal baul. Ketahuilah kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Dan hadis ini diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Darul Qutni, Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini dinilai sahih. Juga sabda Nabi SAW, ammata adzabil qabri minal baul. Umumnya atau kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air kencing. Maka dari itu bersihkanlah diri dari air kencing itu. Hadis riwayat Al-Hakim, Tawarani, dan juga Al-Bazzar, Darul Qutni, dan semua menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Berarti teman-teman harus peduli dengan masalah ini. Berarti menandakan Islam peduli dengan masalah kebersihan. Sehingga kita tidak boleh menganggap remeh poin-poin seperti ini. Dan saya berharap teman-teman yang punya masjid, maka kalaupun harus ada tempat kencing bagi laki-laki yang berdiri, bisa dipasangkan seperti fiber ya. Saya lihat beberapa masjid bagus pakai fiber, sehingga kalau orang kencing berdiri pun tidak percik ke celananya. Ini satu program yang sangat bagus, menarik. Jadi kan daripada memang dibiarkan akhirnya terpercik sana sini. Juga sama dengan pencetan yang ada air, ya. Karena biasa kalau yang otomatis kita nanti pergi baru dia keluar airnya, maka kita tidak bisa cebok kita secara otomatis. Loh ya, ini kan masalah sepele, tapi sebenarnya harus diingatkan karena jangan cuma karena modern. Akhirnya banyak orang tidak bisa melakukan ceboknya dan ini najis, ini jadi dosa.